Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya kehidupan ini bukan kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia kemudian mereka dibiarkan begitu saja. Namun selama hidup kita ini memiliki perjanjian sama Allah. Apa perjanjiannya? Ibadah, taat. Makanya di dalam ayat yang kita semuanya hafal insyaallah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah yang ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla, terutama kita berbicara tentang masalah al-ikhlas dan tauhid. Ini yang kemudian risalah yang dibawa oleh setiap para nabi. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa al-anbiya, para nabi itu bapaknya satu, wa ummahatuhum syatta, ibunya macam-macam, asalnya dari satu. Kemudian wadinuhum wahid, agamanya satu. Apa yang dimaksud agama yang satu? Maka dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi mengatakan bahwa setiap para nabi mereka membawa risalah yang sama, yaitu memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah dan ikhlas. Tapi syariatnya beda. Tapi inti perintahnya, dasaran perintahnya sama. Semua ibadah yang Allah inginkan didasari dengan dua hal, yaitu apa? Tauhid dan ikhlas. Ini hal yang kemudian jangan sampai kita lupakan. Makanya kenapa kok kita belajar tauhid itu sangat penting sekali. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima ibadah itu kalau tauhidnya hilang. Ya. Dan Allah juga nggak akan pernah menerima ibadah kalau kita menyebut diri kita bertauhid tapi kita masih bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka tauhid dan ikhlas ini merupakan satu hal yang kemudian dibawa oleh para nabi. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, sebenarnya ada beberapa hal yang Rasulullah SAW sampaikan kepada manusia yang terbaik, tentang manusia yang terbaik, tapi semuanya mengerucut kepada satu hal, di mana dalam hadis Nabi SAW dikatakan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ya, qala ya Rasulullah ayyun nasi khairan, dikatakan wahai Rasulullah, manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Maka kemudian Rasulullah mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang panjang umurnya dan juga amalnya baik. Itu yang terbaik. Kemudian ditanya lagi,
Faqala ayyun nasi syarr. Manusia yang paling buruk itu bagaimana? Dikatakan hal yang sama di awalnya, yaitu apa? Man ta'ala umruhu. Panjang umurnya, tapi apa? Wasa'a amalu. Wasa'a amalu. Perilakunya buruk. Itu yang paling buruk. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita ini untuk melakukan perjanjian tadi. Jadi kalau umur dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka manusia itu dikategorikan manusia yang buruk sebenarnya. Karena kalau kita bicara prinsip hidup ini, pernah dikatakan oleh Qadhi bin Iyad, mungkin saya pernah sampaikan, ketika Qadhi bin Iyad menemui seorang orang tua, ditanya, berapa umurmu? 60 tahun. Berarti selama ini engkau berjalan menuju kepada Allah, sebentar lagi engkau akan mencapai kepada tujuanmu. Istilah mencapai pada tujuan itu berarti apa? Meninggal. Maka kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget ya. Maka kemudian Qadhi bin Iyad mengatakan, apakah engkau tahu artinya innalillah itu? Dia mengatakan, saya nggak tahu, coba jelaskan kepada saya. Maka dia mengatakan 4 hal yang kita harus pahami. Orang yang mengatakan innalillah, ya, dia yakin bahwa dia adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Orang yang mengatakan innalillah, dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Satu, jelas. Yang kedua, orang yang yakin akan kembali kepada Allah, prinsipnya, maka dia yakin dia akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jelas. Yang ketiga, orang yang yakin dihadapkan kepada Allah, dia yakin akan ditanya. Apa maksudnya? Dipertanggungjawabkan semua amalnya, ya ikhwah. Dan orang yang yakin akan ditanya, hal yang terakhir yang kita harus benar-benar siapkan, maka dia harus mempersiapkan jawabannya. Pertanyaannya, kita sudah punya jawaban belum dalam setiap kehidupan ini? Karena pertanyaan gak datang di momen khusus, tapi semua hidup kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada 2 hal yang akan dihadapi. Ketika jawabannya baik dan benar sebagaimana yang Allah inginkan, maka jalannya kemana kita paham. Tapi kalau jawabannya salah, maka kita tahu kemana jalannya. Maka kemudian orang itu tersentak dan kaget. Lalu apa yang saya harus lakukan? Kenapa? Dia sudah umur 60. Sebentar lagi sudah dekat kepada jalan terakhirnya sudah. Maka kemudian Qadhi bin Iyad mengatakan, tuhsin fima baqiya yughfar laka fima madha wa ma baqiya. Perbaiki sisa hidupmu, maka Allah akan mengampuni dosamu yang dulu dan yang sisa. Wa in asa'ta fima baqiya. Kalau engkau melakukan keburukan di sisa hidupmu, ukhidta bima madha wa ma baqiya, maka Allah akan menghukummu dengan dosamu yang dulu dan yang sisa. Jadi prinsipnya nggak ada kata terlambat, tapi kita juga harus sadar dengan baik bahwa semua bakal ditanya dan kita harus punya jawabannya. Inilah inti dari umur yang Allah kasih, ya ikhwah. Makanya Rasulullah mengatakan tentang masalah ini, bahwa orang yang panjang umurnya, baik amalnya, karena pada intinya dia nanti punya jawaban dalam setiap pertanyaan. Inilah manusia yang terbaik. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang Ansar, dikatakan, ayyul mu'minina afdal, mukmin mana yang paling utama? Kata Rasulullah SAW menjawab,
ahsanuhum khuluqan, yang terbaik akhlaknya. Akhlak itu enggak terus-menerus bicara tentang sesama manusia, tapi juga akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang terbaik akhlaknya itu adalah yang terbaik mereka. Karena intinya kembali kepada apa? Amal saleh. Nah, kemudian orang yang terbaik akhlaknya, kira-kira mereka cerdas nggak dalam mensikapi hidup? Cerdas kan? Bagaimana kecerdasan seseorang dalam mensikapi hidup? Maka di sini Rasulullah SAW ditanya, ayyul mu'minin aqyas. Lalu mukmin mana yang paling cerdas? Maka Rasulullah katakan, aktsaruhum limauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika humul aqyas. Coba perhatikan. Berarti orang yang mukmin yang cerdas, Rasulullah menjelaskan, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang terbaik dalam mempersiapkan setelah kematiannya, yaitu apa? Ditanya tadi, dipertanggungjawabkan tadi. Ulaika humul aqyas, mereka lah yang paling cerdas. Kenapa ya ikhwah? Sering kadang-kadang kita ini ya menjadi orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih ketika dihadapkan dengan permasalahan hidup dengan bertanya apa? Saya kalau gitu harus bagaimana ya? Saya harus melakukan apa dalam hidup? Jelas? Ya apa enggak? Banyak kan pertanyaan itu? Oke. Sekarang kita jawab balik. Ketika orang mulai berpikir dengan cara itu, lalu tiba-tiba ditanya, kira-kira kalau kamu besok mati bagaimana? Jadi cerdas enggak dia? Semua hal yang dia fahami tentang bagaimana cara kembali kepada Allah, maka secara otomatis keluar dari pikirannya. Karena orang yang tahu hidupnya ada akhirnya dan ujungnya, dia harus persiapkan itu. Maka dia akan mengatakan, berarti saya harus cari ilmu, saya berusaha untuk kembali kepada Allah, saya minta petunjuk. Banyak hal yang dia akan katakan untuk berjalan menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena mengingatkan seseorang yang terbaik, nasihat yang terbaik dalam kehidupan ini adalah mati. Dan itu disebutkan oleh Abu Darda. Kata Abu Darda apa? Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat sebenarnya. Karena ketika seseorang diingatkan tentang kematian, maka dia akan jadi orang yang cerdas, harus ngapain tahu. Wadahril mufarraqa, dan juga sebagai pemisah antara kehidupan dunia dengan akhirat. Dia tahu ketika datang mati selesai, dia akan pisah tuh. Maka dikatakan al-yaum fidur qadam fil kubur. Bisa jadi hari ini kita di rumah, besok di kuburan. Ketika orang berpikir dengan cara itu, maka mereka akan menjadi orang yang cerdas. Kalau sudah menjadi orang yang mukmin yang cerdas, dia harus tahu bagaimana cara menghabiskan hidupnya dengan baik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, ya, kenapa ada kaitan dengan panjangnya umur? Karena ya ikhwah, ketika kita memanfaatkan umur yang baik ini, di zaman Nabi SAW dikisahkan oleh Talhah ibn Ubaidillah, ya, ada seseorang yang meninggalnya selisih setahun, tapi amalnya bisa jauhnya luar biasa. Ya, disebutkan ya bahwa anna rajulain min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'ah. Ya, ada seseorang dari kabilah Bali datang kepada Nabi SAW buat apa? Masuk Islam. Dua orang ini barengan masuk Islam. Jelas. Kemudian disifati, fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Salah satu di antara keduanya itu lebih bersemangat dalam melakukan ibadahnya daripada yang satunya. Jelas ya? Kemudian yang lebih bersemangat tadi, faghazal mujtahid minhuma fastushhida. Maka salah satu dari keduanya yang semangat tadi,
sampai ikut perang. Ikut perang, kemudian mati syahid. Jelas? Setelah itu, thumma makathal akhar ba'dahu sanah thumma tufi. Nah, yang teman satunya, yang pertama yang mati duluan itu lebih semangat ibadahnya sampai mati syahid. Yang satunya lagi meninggalnya bukan di medan perang. Jelas ya? Dan ibadahnya nggak lebih baik dari yang pertama. Selisih meninggalnya berapa? Setahun. Ya, setahun kemudian baru yang kedua meninggal. Jelas di sini. Akhirnya apa? Qala Talhah. Maka Talhah mengatakan, fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah. Aku melihat dua orang ini di mimpiku ketika aku di pintu surga. Ya. Idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah. Maka ada seorang keluar dari surga. Ngapain manggil para penghuni surga buat masuk satu-satu? Antum tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fa'adina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Maka diizinkan masuk surga duluan mana? Yang meninggal terakhir. Diambil, disuruh masuk surga dulu. Padahal yang lebih semangat ibadah yang mana? Yang pertama. Yang mati syahid yang mana? Yang pertama. Kaget tuh Abu Talhah. Talhah kaget. Loh, lah kok ini yang panggil yang kedua? Kemudian setelah itu apa? Setelah itu thumma raja ilaihi. Kemudian balik lagi. Ya. Kemudian fa'adina lilladzi ustushhid. Maka diizinkan bagi orang yang mati syahid tadi, yang meninggal pertama baru dipanggil kedua. Kemudian balik ke Abi Talhah dengan mengatakan irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Balik kamu. Kenapa? Belum waktumu. Waktumu belum datang. Akhirnya kemudian fa asbaha Talhah yuhadditsu bihin nas fa ajibu lidzalik. Maka kemudian Talhah ini bicara ke orang-orang. Maka kemudian orang-orang pada takjub, loh kok bisa ya? Yang pertama lebih semangat ibadah, mati syahid, tapi kok yang dipanggil yang kedua? Akhirnya apa? Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsu hadits. Maka kemudian disampaikan kepada Nabi SAW dan diceritakan kisahnya. Maka Rasulullah bertanya dengan mengatakan min aidza ta'jabun. Lalu dari sisi mana kalian itu kagum, kaget? Jadi ajaibnya dari sisi mana? Maka Rasulullah dikatakan ya Rasulullah hadza kana asyaddur rajulaini ijtihadan thumma tusyid ya. Bukankah kemudian yang satu ini lebih semangat dalam beribadah kemudian sampai mati syahid? Kemudian wadakhalal hadal akhirul jannah qablah. Ya, yang terakhir masuk surga duluan. Ya kan? Maka kemudian Rasulullah menjawab dengan mengatakan, "Alaisa qad makatha hada ba'dahu sanah." Bukankah yang terakhir itu umurnya lebih panjang setahun? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa adraka Ramadan." Dia mendapati Ramadan. Kemudian apa? Wa shalla. Kemudian dia sholat. Wa kada minas sajadah fis sanah. Bukankah dia juga sujud dalam setahun itu berapa kali coba? Lebih lama, lebih banyak. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Bahkan amal keduanya itu bisa lebih jauh kedudukannya dari langit sama bumi. Padahal selisihnya cuma berapa? Setahun. Tapi mana yang lebih gede amalnya? Yang meninggal kedua. Ini yang dimaksud ya ikhwah. Maka ketika seseorang amalnya baik, umurnya lebih panjang, maka kedudukan dan kemuliaannya di sisi Allah lebih tinggi. Karena ibadahnya lebih banyak. Kebayangan tuh. Enggak jaminan. Kadang-kadang, oh
Yang satu kan luar biasa, punya amal jariah dan lain sebagainya, tapi meninggal umur 40 contoh. Tapi yang satu umur 80, tapi kalau kemudian dia taat sama Allah luar biasa, maka kedudukannya lebih baik yang mana? Yang lebih panjang umurnya. Ini yang dimaksud dengan manusia yang terbaik sebenarnya. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW juga menjelaskan di antara manusia yang terbaik. Dalam amal, manusia yang terbaik itu bukan sekedar amal buat pribadi. Jelas. Di antaranya Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Imam Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Hadis ini banyak matannya dengan redaksi yang beda-beda. Tapi intinya adalah di mana Rasulullah SAW mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita hitung nih ya, antara amal pribadi yang bermanfaat buat diri sendiri sama amal yang bermanfaat buat orang lain, mana yang lebih besar di sisi Allah? Buat orang lain. Itu yang lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau dalam kita hidup ini, ya, kita bisa melakukan amalan-amalan yang juga bermanfaat buat sekitar kita, itu jauh lebih baik pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya ikhwah? Karena pada intinya Allah mengatakan juga dalam surat Al-Isra ayat 7. Intinya yang kita lakukan baik buat diri kita sendiri secara pribadi atau amalan itu juga bermanfaat buat orang lain, maka kebaikannya kembali ke siapa? Ke diri kita sendiri. Pada dasarnya amalan yang kita lakukan bermanfaat buat orang lain, kebaikannya balik sendiri ke kita. Dan kita yang tuai kebaikan tersebut. Ya, orang lain dapat kebaikan dari apa yang kita lakukan, tapi pahalanya kembali kepada pribadi. Sama dengan kita melakukan amalan pribadi, cuman dia punya nilai plus, yaitu apa? Dia melakukan kebaikan buat orang lain, dia juga melakukan kebaikan buat diri sendiri di satu kondisi. Makanya Allah SWT mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik di kalian itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ini intinya. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang dia di keperluan saudaranya, maka Allah akan berada di keperluannya dia. Artinya kalau seseorang perhatikan keperluan saudaranya, Allah juga akan perhatikan keperluannya dia. Di riwayat yang lain Rasulullah juga mengatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu akan melindungi hambanya selama hambanya melindungi saudaranya. Karena yang Allah inginkan adalah berbuat baik sesama sebenarnya. Maka jangan dihilangkan ya ikhwan. Di mana Allah mengatakan dalam surat Al-Asr, kata Allah apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil haq ini berbuat baik secara pribadi atau sama manusia? Sesama. Karena kita diperintahkan untuk saling sehati, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Allah mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan kebaikan dan cegah kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Fa inna dzalika min azmil umur. Karena ini sesungguhnya perkara yang seharusnya. Subhanallah ya ikhwah. Maka pada intinya adalah ketika kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan perhatikan diri kita. Karena manusia yang terbaik diantaranya adalah mereka yang memperhatikan saudaranya, bukan kita berpikir tentang amalan pribadi terus-menerus. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Namun kadang-kadang seseorang itu kalau mau berbuat baik kepada orang itu suka perhitungan.
Betul apa enggak? Kadang-kadang berpikirnya gini, kalau saya berbuat sama si fulan, kira-kira saya dapat apa ya? Itu penyakitnya. Yang kedua, kadang-kadang kalau saya dapat berbuat baik sama si fulan, kalau si fulan dolim sama saya gimana? Jadi mereka lebih memilih untuk berbuat baik dan nunggu respon orang yang dibaiki. Artinya dia berharap balasannya dari Allah apa dari manusia? Dari manusia. Dan orang kalau sudah perhitungan ya ikhwah, Rasulullah mengatakan kalau bicara hitung-hitungan harta kita itu cuma 3, gak lebih dari 3. Kata Rasulullah SAW, yaqulul abdu mali mali. Kalau dari segi harta nih kita bicara dulu ya. Seorang hamba itu mengatakan hartaku. Dia perhitungan seakan-akan apa yang diusahakan semua hartanya dia. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Innama lahu min malihi thalath. Sesungguhnya hartanya dia cuma 3. Apa itu? Ma'akala fa'afna. Apa yang dimakan habis. Kemudian aula bisa fa'abla. Apa yang dipakai usang. Kemudian au a'ta faqdana. Apa yang dikasih itu yang netep. Itu yang jadi miliknya dia terus. Kemudian wama siwa dalika fahuwa dahibun wa tarikuhu linnas. Sisanya dari 3 ini ada kemungkinan 2. Yang pertama bisa jadi pergi. Ya. Maka orang mulai mengatakan apa? Oh, bukan rezeki saya. Betul apa enggak? Atau ninggalin pemiliknya. Kapan ninggalin pemiliknya? Kapan? Secara jelas, kapan? Ittifaq mati. Ada sisa enggak kalau mati? Enggak ada. Yang ada cuma sisa amalnya doang. Yaitu yang dikasih tadi. Jadi kalau kita bicara hitung-hitungan nih, punya kita cuma 3 aja. Yang lainnya judulnya apa? Belum tentu. Makanya kadang-kadang seseorang dalam berpikir itu, mereka berpikir secara pendek. Padahal mereka tahu dan sadar kalau harta yang kita punya itu titipan. Betul apa enggak? Buktinya apa? Ketika Allah ingin mengambilnya, ada orang yang bisa menghalanginya. Mereka hanya bisa pasrah dengan mengatakan belum rezeki. Itu terakhir baru sadar belum rezeki. Awalnya ngeluh dan panjang lagi ngomel. Kenapa kok gini, kenapa kok gitu, dan lain sebagainya. Ya. Ini hal yang kita bicara masalah itu. Kemudian yang kedua, kalau seseorang mulai perhitungan masalah harta, maka mereka akan jadi orang yang dolim dan paling buruk. Jadi manusia itu mulai jadi dolim. Kapan? Ketika mereka mulai fokus dengan hartanya. Karena ngerasa bahwa dia yang usaha. Antum coba cek. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Saya jelaskan juga tafsirnya. Allah mengatakan kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Ini realitanya, ini kenyataannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Tahu yang dimaksud melampaui batas? Zalim. Kapan dia jadi zalim? Ketika dia melihat dirinya serba cukup, alias ngerasa kaya. Kenapa disebut orang mulai ngerasa kaya itu zalim? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan bahwa manusia itu makhluk yang mulai jadi orang yang jahat, angkuh,
Kemudian mereka jadi orang yang bermaksiat apabila ngerasa dirinya punya banyak harta dan ngerasa cukup terhadap apa yang Allah kasih. Artinya apa? Mereka nggak mau balik sama Allah dan ngerasa saya sudah punya semua. Ketika dia berpikir dengan cara itu, maka dia akan menjadi orang yang zalim dan egois. Ya apa enggak? Sekarang mana yang lebih zalim? Yang lebih respect mana? Orang kaya atau orang miskin? Respect sesama. Kaya atau miskin? Miskin. Begitu jadi orang kaya, makanya pada prinsipnya, ya, sering kadang-kadang kita ini nggak sadar. Orang miskin punya uang 5.000 rupiah, keluar 1.000, gampang apa susah? Dia ngelihat ada orang yang lebih butuh dari dia. Paham ya? Susah, saya belum makan. Keluarin 1.000, 2.000, dia punya uang 5.000 rupiah toh di dompetnya. Bisa nggak kira-kira? Ya kan? Oke. Orang kaya punya uang 5M, keluar 1 miliar. Nah, kenapa kok susah? Yang miskin kan sebenarnya persentasenya sama kan? Antara 5.000 cuma beda 0 doang. Betul nggak? Orang yang punya uang 5.000 keluar 1.000 sama orang punya uang 5 miliar keluar 1 miliar. Kenapa yang satu susah? Makanya inilah prinsipnya. Di saat orang kemudian miskin, mereka ketika melihat orang yang susah, mereka muncul rasa empatinya dan lebih mudah untuk nolong orang. Tapi begitu dia kaya, maka banyak orang yang kaya takut miskin. Tapi nggak ada tuh orang miskin takut kaya. Dan kita yang suka nggak sadar perkara ini. Wah, inilah yang terjadi. Makanya orang kaya justru mereka banyak yang zalim. Karena di saat mereka mulai merasa cukup terhadap apa yang Allah kasih dan ngerasa nggak butuh sama Allah, maka di saat itu kezaliman terjadi. Titiknya kezaliman terjadi gara-gara apa? Ngerasa nggak butuh sama Allah. Kenapa di situ zalim? Pertanyaannya. Karena Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 53. Allah berfirman, ya, wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf, aku tidak mengatakan diriku itu lepas dari kesalahan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allah katakan, tahu nggak, jiwa kita ini punya sifat asli. Aslinya apa? Sesungguhnya jiwa itu, kata Allah, mengajak pemiliknya buat berbuat maksiat. Jadi kalau jiwa kita ini dibiarin, kita ngikutin apa kata jiwa, kepinginnya taat atau maksiat? Maksiat. Kadang-kadang datang waktu sholat ada aja, ya Allah kok ngantuk ya, kok capek ya. Tapi begitu kumpul sama temen yang dia asik, ngantuknya hilang. Subhanallah ya ikhwan. Orang lagi baca Quran nih di depan rumah, santai baca Quran, dia tahu bulan Ramadan, semangat dia baca Quran. Ngelihat orang di depan seliwer ngabuburit, mulai mengatakan, kok yang di sana lebih asik daripada di sini. Padahal kalau ditanya, baca Quran sama jalan-jalan bagusan mana? Tapi realitanya orang lebih milih mana kadang-kadang? Nah itu realita tuh. Jadi jiwa ini punya sifat aslinya apa? Ngajak yang punya buat melakukan keburukan. Lah jiwa yang taat yang bagaimana? Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Jadi yang bisa lurus itu cuman yang Allah kasih petunjuk, Allah kasih rahmat. Berarti orang yang ngerasa nggak butuh sama Allah, akhirnya dia berbuat taat atau zalim? Jelas. Itu realita. Jadi kapan orang sudah mulai berbuat zalim? Itu yang bahaya. Ketika dia mulai jauh dari Allah, maka dia mulai akan jadi orang zalim. Dan yang peluang besar jadi orang zalim ketika orang mulai ngerasa dia tidak butuh sama Allah dan dia sudah punya banyak hal. Siapa mereka? Orang yang ngerasa kaya. Paham ya ikhwah?
disinilah kita mulai jadi orang yang paling buruk. Dan itu nggak disadarin sama orang. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Padahal apa? Harta itu ngingetin kita, mudah ngingetin kita balik sama Allah atau mudah ngelupain? Melupakan. Allah sampai mengatakan dalam surat Takatsur apa? Alhaakumut takatsur. Ya, bahwa bermegah-megahan itu akan melalaikan kalian. Kapan orang bermegah-megahan sadar? Kapan? Mati. Hatta zurtumul maqabir. Orang kalau sudah mulai ngejar harta, dia sadar butuh sama Allah kalau sudah masuk kuburan. Begitu dicabut nyawanya baru mengatakan. Makanya Allah mempersaksikan mereka dengan mengatakan apa? Mereka ketika dicabut nyawanya mereka teriak dengan mengatakan wa qala rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku sekali lagi. Balikin. Ada lagi yang mengatakan, ya Allah, tunda ajalku sebentar saja. Ini realita. Ketika dia lagi ngejar, nggak sadar dia punya kewajiban dia sama Allah SWT. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalian itu disibukkan dengan kecintaan kalian terhadap dunia dan kesenangannya, sampai-sampai kalian melupakan mencari pahala akhirat dan memburunya. Kenapa? Karena kalian terus-menerus sibuk dengan dunia sampai mati datang. Baru disitulah kita sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini realita. Makanya ketika kita sudah mulai kayak gini, maka kita perlahan dan selangkah demi selangkah jadi orang yang baik buruk. Memang umurnya panjang. Betul apa enggak? Tapi kita jadi manusia yang paling buruk setelah itu. Karena untuk cari jawaban dari setiap pertanyaan Allah dilupain sama dia. Satu. Dia bicara dunia ini. Bahkan pakai dalil apa? Kadal faqru ayakunal kufur. Itu yang dipegang sama dia. Hampir-hampir kemiskinan itu buat orang jadi kafir. Tapi yang dikejar apa? Dunia murni. Kalau gitu jadi orang miskin kan nggak boleh. Jadi orang kaya. Kayanya ngejar dunia full, bahkan datang perintah Allah. Nanti dulu kan disuruh jadi orang kaya. Ya ikhwah, kemana nih prinsip? Inilah dia bagaimana fitnah yang luar biasa mengerikan. Karena kalau kita bicara bahwa miskin kaya itu memang fitnah. Rasulullah SAW ya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min faqri ghina, ya, min fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Rasulullah SAW sampai berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya, di antara doanya adalah wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahihain disebutkan, ya Allah, aku berlindung padamu di antaranya dari buruknya fitnah kaya dan dari buruknya fitnah miskin. Kaya miskin tuh ada fitnahnya enggak? Ada. Cuman yang lebih besar fitnahnya yang mana? Kaya. Jelas. Dan yang ini lebih jerumusin orang untuk gak sadar apa kewajiban dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara diantaranya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Ada beberapa tips yang kita bisa lakukan. Hal yang pertama, jadilah orang yang bisa menerima dan diterima orang. Paham ya? Menerima dan diterima. Nah, cara bisa jadi menerima dan diterima. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-mu'minu ya'laf wa yu'laf, wa la khairan fi man la ya'laf wa la yu'laf, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani dalam Jamul Awsat. Hadis ini dihasankan oleh Imam Albani, dikatakan seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Jelas prinsipnya. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima orang dan diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kata Rasulullah SAW.
Nah, lalu bagaimana cara menerima dan terima? Ya ikhwah, dalam kita menerima orang pada prinsipnya, apa yang kita lakukan untuk orang lain karena Allah, maka Allah akan jadikan kebaikan itu balik ke kita. Tapi lakukan karena Allah. Dan apa yang kita lakukan karena Allah, maka Allah akan melindungi kita dari kezaliman manusia. Jelas. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, dan ini disampaikan oleh Aisyah kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika minta nasihat sama Aisyah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahullah ma'unatan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah. Jadi kalau kita bicara nih muamalah sama orang, kalau kita prinsipnya cari ridha Allah, sampai manusia nggak suka, berarti yang didahulukan siapa di sini? Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika kita bermuamalah sama orang, ngukurnya Allah ridho nggak masalah ini atau tidak. Kalau ridho kita lanjutin. Ini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menerima dan diterima. Karena pada prinsipnya kita melakukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan melindungi dia dari kezaliman manusia sekitarnya. Jelas. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah akan ridho sama dia dan sekitarnya akan Allah buat ridho sama dia. Ya. Tapi kalau kita melakukan prinsip sebaliknya gimana, Zan? Jadi kadang-kadang nih kita biar bisa diterima sama orang, kita berbuat baik. Biar orangnya senang sama kita. Yang dicari apa? Pujiannya orang. Ini justru jadi bumerang buat kita. Orang kalau sudah prinsipnya hidupnya kayak gini, nggak ada celah kebahagiaan satupun. Kenapa? Rasulullah mengatakan sebaliknya. Dan ini perkara yang sangat mengerikan dan kita nggak sadar. Kadang-kadang manusia kalau kena ini pura-pura nggak tahu, ya, dan suka menghibur diri, padahal mereka benar-benar dalam posisi tertekan. Kata Rasulullah, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah. Barang siapa yang cari ridho manusia sampai Allah murka, wakalahullahu ilan nas, maka Allah gantungkan dia sama manusia. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Munawi, menyebutkan apa maksudnya? Maksudnya Allah akan serahkan dia sama manusia yang dolim dan yang menindas dia. Tapi dia nggak bisa keluar dari situ. Terjadi nggak kadang-kadang? Banyak. Kadang-kadang dalam dunia kerja nih, orang sudah didolimi, diinjek, tapi mau keluar takut. Kenapa? Karena begitu waktu sholat pun dia habis dan nggak bisa ibadah sama sekali. Gara-gara apa? Nanti kalau saya keluar, saya cari nafkah di mana? Akhirnya kira-kira kerjanya tambah nyaman atau tambah susah? Tambah susah. Kenapa? Karena kewajibannya dia sama Allah digugurin terus tuh. Alasannya cari nafkah. Kadang-kadang ketika dia tahu yang dicari haram, betul enggak? Tapi dia terus posisi situ, maka dia terus akan ditimpa masalah tanpa solusi. Dengan apa? Kedoliman sekitarnya nggak habis-habis. Karena dia sedang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan Allah akan benci sama dia dan Allah buat sekitarnya benci sama dia. Ini prinsip yang terjadi dan orang suka tutup mata. Gara-gara apa? Nanti saya dapat dari mana? Karena kita suka ngelihat peluang rizki dengan cara kita, bukan dengan meyakini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dihapus itu. Allah kasih jalan yang dari Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dilupain sama dia. Kenapa? Kalau mau dapat sesuatu, cari peluangmu sendiri. Padahal yang ngasih rizki siapa? Allah. Tapi dihapus total. Akhirnya apa? Kita jadi manusia yang paling buruk saat itu. Ya apa enggak? Ya. Tapi begitu kita bermuamalah kepada orang karena Allah, maka Allah akan lindungi kita dari kezaliman mereka dan kita terus akan dicintai oleh Allah dan manusia secara otomatis. Karena Allah ridho sama kita. Kemudian juga
Ya ikhwah, orang yang menerima dan diterima ini, mereka juga di satu sisi ngasih nasihat sekitarnya, sensitif sama sekitarnya. Yaitu apa? Suka ngingetin. Karena orang yang baik itu yang peduli sama sekitarnya. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110, Allah mengatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jelas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Di dalam tafsirnya berbagai macam. Ada yang kemudian Rasulullah dan para sahabatnya, ada generasi sebelumnya yaitu mereka orang-orang Bani Israel. Ya. Intinya apa? 3 hal. Mereka menyuruh kepada kebaikan. Nasihatnya kemana? Sekitarnya. Jelas. Dan menahan dari kemungkaran. Dan juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang-kadang orang ngomong gini, Ustaz, kalau saya bermuamalah sama orang, kemudian tiba-tiba kalau saya menghindari orang supaya orang itu nggak zalim sama saya, gimana? Terjadi nggak ini? Sering kan orang nggak mau bergaul gara-gara apa? Nggak mau supaya orang nggak zalim sama dia. Oh aman hidup, iya kan? Tapi Rasulullah mengatakan, ya, wa rajulun yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Rasulullah katakan orang yang bergaul sama orang lain dan sabar sama cobaannya itu jauh lebih baik daripada yang tidak mau bergaul karena nggak sabar sama cobaannya. Jadi kalau kita bicara afdolnya yang mana? Yang mau bermuamalah tapi sabar sama cobaan. Sabar sama cobaan caranya gimana? Balik sama Allah minta solusinya, bukan berusaha sendiri. Karena apa yang kita usahakan berujung kepada kepalsuan. Nggak percaya. Berapa banyak orang-orang ketika kita menghadapi masalah, teman kita nasihatin apa? Sabar ya. Betul nggak? Oh iya, saya sabar. Tapi di sini sakit hati. Itu asli apa palsu tuh ya? Asli apa palsu? Palsu. Karena nggak ada sabar yang buat sakit hati. Loh, terus sabar itu gimana? Sabar yang Allah kasih itu nggak ada sakit hati. Tenang. Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 4. Surat 48 ayat 4. Allah mengatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Kata Allah, dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Kapan Allah turunin ketenangan? Di dalam tafsir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan Allah kasih tenang orang itu pada waktu ada masalah yang menimpa dia. Jelas. Jadi kita kena masalah, tenangnya turun bareng. Paham? Sehingga apa? Tujuannya apa? Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, di akhir perkataannya disebutkan sehingga dia bisa melakukan perintah Allah dalam kondisi sesusah apapun. Jadi taatnya istiqomah. Sesusah apapun orang kadang-kadang putus asa, dianya lanjut. Karena Allah kasih dia tenang, maka dia jadi orang yang sabar sebenarnya di saat itu. Makanya kalau kita bicara sabar dalam menghadapi apapun, perintah, larangan, kemudian takdir Allah, maka minta sama Allah, nanti datang tenang itu. Yang kedua, prinsipnya supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya, jadilah para penasehat yang baik. Kenapa disebut sebagai penasehat? Karena Fudail ibn Iyad mengatakan, dan ini disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, al-mu'minu yastur wa yansah. Ketika ada saudara kita yang berbuat salah, sifat orang mukmin itu apa? Nutupin kesalahan saudaranya dan nasihatin. Paham ya? Tapi kita kadang-kadang sebaliknya. Kita bicara orang mukmin, kita bicara mengikuti Rasulullah SAW, tapi bersikap yang sebaliknya. Yaitu apa? Wal fajir. Para pendosa, pelaku dosa itu ketika dia sudah berbuat dosa dan melihat saudaranya yang berbuat salah, apa yang terjadi? Yahtab wa yu'ayyir.
Dia akan membuka aib saudaranya dan juga dia akan jelek-jelekin saudaranya. Kamu sudah dikasih tahu tambah gini, tambah gini, tambah gini. Itu bukan sifat orang mukmin ya ikhwan. Sifat orang mukmin ketika ada saudaranya yang berbuat salah dan dia cinta karena Allah, maka dia akan tutupin aib saudaranya, cukup dia nasihatin saudaranya. Selesai. Jadi kesalahan saudaranya cukup selesai di dia. Dan dia berusaha meluruskan karena Allah. Ini orang mukmin yang sebenarnya. Dan inilah manusia yang terbaik sebenarnya. Bukan kemudian tambah mengintimidasi. Intimidasi caranya gimana? Kadang-kadang yang nasihati 2 orang. Ini bukan nasihat. Orang kalau sudah nasihatin 2 orang lebih, itu bukan nasihat. Namanya mengintimidasi alias mojokkan. Antum kalau sudah dinasihati sama 2 orang, kira-kira rasanya kayak dihakimi atau dinasihati? Dihakimi. Maka antum gak jadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Justru antum akhirnya menjauhkan seseorang dari kebaikan. Orang itu akhirnya, wah datang ke pengajian tambah diginiin. Wah mendingan besok gak datang lah. Betul gak? Makanya orang-orang yang kemudian baru sadar, kita harusnya ngerangkul mereka. Bukan tambah, loh kok gini. Kemudian mulai kita jelek-jelekin. Enggak seharusnya. Jelas? Dan yang terakhir adalah ringankan beban hidup orang lain. Kita bicara bermanfaat bagi orang lain, yang terbaik adalah ringankan beban hidup orang lain. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, posisi Nabi SAW bersabda, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di antara amal yang bermanfaat bagi orang lain apa? Ahabul a'mal ilallahi ta'ala. Ada berapa hal? Amal yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhiruhu alal muslim. Rasa bahagia yang kau masukkan ke hati saudaramu muslim. 1. Yang kedua adalah au takshifu anhu kurba, atau engkau menghilangkan 1 kesusahannya. Allah nggak minta banyak, 1 aja itu sudah baik. Ya, karena kesusahan orang manusia banyak enggak? Kita nolong 1 kesusahannya itu sudah luar biasa. Yang ketiga adalah au taqdi anhu dainan, atau engkau ya menyelesaikan hutang. Kita bicara tentang menyelesaikan hutang, itu para ulama menjelaskan ada 3 hal sebenarnya caranya. Kalau kita tidak memanjangkan waktu tempo bayarnya, contoh kalau dia nggak bisa sekian maka saya panjangin, itu diantara memudahkan orang berhutang. Atau enggak memaafkan sebagian, atau yang ketiga adalah memaafkan semua. Paham ya? Ini diantara ketika kita bicara masalah bagaimana kita mudahkan seorang yang berhutang. Au taruddu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar yang ada pada dirinya. Sekali aja kita menghilangkan rasa lapar, itu sudah luar biasa ya ikhwah. Dan itu yang paling Allah cintai di antara amal-amal. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wali an amsya, tahu besarnya pahalanya bagaimana? Wali an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabba ilayya min an a'takafa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahr. Kata Rasulullah, aku berjalan untuk nolong saudaraku lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid ini. Yang dimaksud masjid apa? Masjid Nabawi sebulan. Jadi pahala nolong orang lain sama iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, gedean mana? Nolong orang. Kenapa? Karena ketika kita nolong orang, manfaatnya 2. Kita dapat, dia dapat. Jelas. Tapi kalau kita iktikaf, yang dapat manfaat siapa? Diri sendiri. Ini yang kadang-kadang kita suka ngelupain. Makanya sampai kemudian hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, ya. Dan dihasankan oleh Albani di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Imam Hasan Al-Basri pernah mengutus muridnya buat nolong kesulitan orang lain. Diutus muridnya. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, coba engkau datengin Sabit Al-Banani. Tahu Sabit Al-Banani ini sejaman sama
Imam Hasan al-Basri, dan dia ahli ibadah yang luar biasa. Jadi hidupnya nggak ada yang dibiarkan tidak bermanfaat, semuanya dibuat taat sama Allah. Sabit al-Banani puasa ahli puasa, sholat ahli sholat, jadi diborong semua sama dia. Ya. Akhirnya begitu didatengin sama muridnya, dia mengatakan apa? Maaf, saya lagi iktikaf. Balik ke gurunya tadi, murid-muridnya, katanya dia lagi iktikaf. Kasih tahu ke Sabit dengan mengatakan apa? Wahai A'mash, ya, tahukah engkau kalau engkau berjalan nolong saudaramu lebih baik daripada haji setelah haji. Jadi haji berapa kali sama engkau nolong saudaramu, gedean pahala nolong saudaramu. Begitu dikasih tahu sama Imam Hasan al-Basri, langsung berdiri jalan, iktikafnya ditinggalin. Jadi ini intinya sebenarnya, wah, manfaat ketika amal kita bisa bermanfaat buat orang lain, maka berapa banyak kita nyetak pahala yang kadang-kadang kualitasnya bisa mengalahkan orang yang ibadah pribadi. Makanya kebayang kalau kemudian kita beribadah kepada Allah juga menolong sesama, ya, dan umur kita bermanfaat, maka kita akan menjadi seorang muslim yang terbaik sebenarnya. Jelas di sini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita dalam melakukan kebaikan, ya, baik sesama manusia dan juga kita fokus juga dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada orang itu sergap sholatnya, terus baca Al-Quran juga sergap. Masya Allah. Terus yang kedua, ada orang itu sergap sholatnya tapi tidak pernah baca Al-Quran dan tidak pernah menghadiri taklim masjid atau majelis taklim. Gimana Ustaz? Masya Allah. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya ikhwah, pernah antum tahu Imam Malik? Imam Malik itu pernah didatangin oleh sahabatnya. Ya. Ketika didatangin oleh sahabatnya, kemudian sahabatnya ini mengatakan, hendaklah engkau itu jangan habiskan waktumu buat apa? Ngajar terus. Paham ya? Tapi sekali-sekali juga ibadah pribadi. Kenapa? Kayak kemudian berusaha seharian kita ngaji, ya, sholat sunnah. Paham ya? Karena temennya ini dia suka iktikaf seperti itu. Sudah nih, maka kemudian Imam Malik menasihati temannya dengan mengatakan, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Ingat, Allah itu ngasih orang-orang amalan kayak bagi rizki. Jelas, ada seseorang yang dikasih kelebihan di dalam sholat, tapi dia tidak dikasih kelebihan dalam puasa. Kenapa? Puasanya dilakukan cuma yang wajib toh. Tapi giliran sholat apa? Sholat sunnah. Ini. Ada orang-orang fatah lahu fis salah walam yuftahu lahu fis zakah. Fis sadaqah. Ada orang yang diberikan rizki dalam bab, ya, masalah puasa, ya, fis shaum, fatah lahu fis shaum. Dibukakan dalam perkara puasa, ahli puasa dia, tapi tidak dibukakan perkata dalam masalah sedekah, dia bukan ahli sedekah. Paham ya? Ada lagi yang dibukakan masalah bab sedekah, tapi dia juga enggak ahli sholat. Jadi masing-masing Allah kasih kelebihan dengan rizkinya. Dia suka yang mana ibadahnya, itu yang dikencangin sama dia. Yang ngasih hidayah siapa di sini? Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kata Imam Malik mengatakan setiap orang itu dengan rezeki amalannya. Maka kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ku rezeki apa?
dalam masalah mengajar. Dikasih kelebihan buat apa? Bagi ilmu. Ya. Dan aku bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadaku, dan engkau hendaknya bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau kalau suka itikaf, berarti Allah ngasih apa? Ngasih rizki dalam bab itikaf. Karena intinya dari semua amalan, ketika kita bisa konsisten sama yang wajib, itu sudah keberuntungan sebenarnya. Paham ya? Sama yang wajib. Ya. Kemudian amalan sunnah yang lainnya, maka Allah yang kasih dalam hal apa hamba ini senang. Kayak dibagi rizki. Jelas di sini. Jadi kadang-kadang ada orang ahli ini, tapi dia nggak ahli ini. Ada orang yang ahli mengaji, hafid Quran, ya, tapi dia nggak ahli puasa. Ada orang yang suka berpuasa, tapi dia nggak bisa, ya, hafid Quran. Dia cuma baca Quran aja tiap hari. Ya, kadang-kadang dia baca Quran, ya, maghrib atau kapan. Paham di sini ya? Jelas di sini. Tapi intinya adalah jangan tinggalin yang wajib. Karena pernah Rasulullah SAW ditanya, bagaimana Islam itu? Rasulullah SAW menjelaskan hal yang wajib aja. Kemudian orang sahabat ini mengatakan, aku nggak akan pernah menambahi dan mengurangi. Aku cuma ngerjain yang wajib. Kata Rasulullah, kalau dia jujur dengan amalannya, maka dia beruntung. Artinya kalau dia melakukan yang wajib tok dalam kehidupannya, maka orang itu beruntung tadi. Apalagi nambahin dengan yang sunnah. Jelas di sini. Ya. Tapi yang nggak boleh itu kalau kemudian seseorang ninggalin yang wajib, ini yang bahaya. Kadang-kadang seseorang tertipu. Tertipu dengan apa? Yang sunnah dikencengin, yang wajib kendor. Padahal yang Allah hisab dari mana? Wajibnya dulu. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang masalah bagaimana kita ini harusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan mengumumkan perang dengannya. Nah, orang yang disebut dengan kekasih Allah ini bagaimana ya ikhwah? Ya, mereka yang membangun cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Cara membangun cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan cara memperhatikan amalan yang wajib. Kata Rasulullah dalam hadisnya, hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Ciri-ciri kekasih Allah itu kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Jelas? Kemudian ditambahin lagi dengan mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan hambaku masih mendekatkan diri kepadaku. Tahu maksudnya masih? Jadi yang awal masih dilakuin, paham ya? Kemudian ditambahin lagi, mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku sunnahkan, kecuali aku tambah cinta sama dia, tambah. Tapi dasaran cinta Allah ke kita dengan perhatian yang wajib. Kemudian Allah katakan, faida ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta sama dia, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran baginya. Kenapa? Anggota tubuhnya diperhatiin sama Allah supaya bisa lurus. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan jadi penglihatan baginya. Wa yadahu allati yubtishu biha, ya, dan tangan yang dia pakai. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dia pakai buat melangkah. Jelas di sini, paham ya? Jadi kalau kita bicara barometer amalan, yang wajib dulu. Dari situ Allah bakal cinta sama kita. Baru kemudian ditambah dengan yang sunnah. Tapi kalau kita bicara secara umum, ada orang yang nuntut ilmu. Nuntut ilmu wajib apa enggak? Wajib. Ya.
ilmu ini dituntutnya wajib berkaitan dengan hukumnya. Jadi apakah semua ilmu wajib? Jawabannya para ulama mengatakan wajibnya ilmu tergantung yang dia tuntut. Kalau yang dia tuntut masalah amalan wajib, maka nuntutnya wajib. Jelas? Kalau yang dia tuntut masalah amalan sunnah, maka nuntutnya sunnah. Jadi ilmu apa yang kita harus pelajari berkaitan dengan perintah Allah yang wajib. Itu wajib dipelajari bagi setiap muslim. Jelas ya? Ini intinya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Oh. Ini dulu baru yang belakang. Ya, betul. Yang belakang ada itu. Oh enggak ya. Mengenai sholat atau maksudnya ibadah yang wajib sudah dilaksanakan. Tapi ini pilihan untuk yang sunnah. Iya. Ibadah yang lebih utama seperti sholat malam, seperti jam malam, kemudian sunnah puasa dan sunnah sholat sunnah sholat. Maksudnya sholat sunnah. Puasa terus puasa dan sholat sunnah, kemudian sholat tahajud. Dilihat masalah. Ini berkaitan masalah sholat apa puasa ini? Ya, tadi maksudnya mengenai sunnah. Sunnah, Masalah sunnah, tapi yang wajib dilaksanakan. Oke. Ya. Pilihan untuk sunnah. Yang amalnya yang sunnah ya. Ya. Yang paling utama. Yang paling utama, oke. Bicara masalah salat. Salat sunnah yang paling baik apa? Tahajud. Bukan sekedar ada dua salat sunnah yang Rasulullah nggak pernah tinggalin pada waktu safar. Apa itu? Witir sama qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh ini ketika masuk waktu subuh, maka kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jelas ya? Nah, ini Rasulullah nggak pernah tinggalin sama sekali. Jadi kalau kita bicara tahajud, ya, maka yang paling utama adalah diwitir. Ya, kalau kita nggak bisa nih, ya, begitu sudah mepet atau enggak, Rasulullah SAW itu menasihati siapa? Abu Hurairah dengan 3 perkara. Di antaranya apa? Menyuruh untuk sholat witir sebelum tidur. Itu di antaranya. Ya. Kemudian sholat qobliyah subuh ini keutamaannya apa? Khair minad dunya wa ma fiha. Makanya Rasulullah nggak pernah tinggalin sama sekali. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau kita bicara sholat tahajud, kenapa utama? Rasulullah SAW mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi ketika sepertiga malam terakhir. Maka di antaranya Allah bertanya, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada dari hambaku yang minta ampun kepada aku akan ampuni. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Ada dari hambaku yang minta kepadaku akan kasih. Karena waktu yang paling baik bermunajat kepada Allah adalah pada waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah juga mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di ayat yang lain Allah mengatakan pada waktu sahur mereka istighfar. Jadi waktu yang terbaik buat minta ampun juga kapan? Sepertiga malam terakhir, terutama pada waktu sahur. Allah mensifati orang mukmin, ya, yang terbaik itu ketika mereka istighfar minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi banyak hal yang dikumpulkan di tahajud tadi. Jelas? Satu. Kemudian bicara masalah puasa ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang masalah puasa sunnah. Rasulullah ngajarin dari mulai apa? Dari mulai puasa Senin Kamis. Jelas? Kemudian
Ada seorang sahabat bertanya, mengatakan, sesungguhnya aku bisa mampu lebih dari itu. Maka puasalah 3 hari setiap bulan. Ayamul bid. Dia mengatakan, sesungguhnya aku bisa mampu lebih dari itu. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan puasa Daud. Sesungguhnya aku bisa mampu lebih dari itu. Maka kata Rasulullah, tidak ada yang lebih baik dari itu. Jadi kalau kita bicara fase amal, ini diajarin dari mulai yang kecil. Jelas, kita kadang-kadang, Ustaz, amalan yang terbaik apa? Kalau kita bicara sholat tahajud, begitu sholat langsung 11, bagus atau enggak? Hah? Enggak. Karena bicara amalan yang terbaik. Rasulullah katakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang dilakukan terus-menerus. Walaupun sedikit. Karena yang Allah minta ke kita kualitas amalnya, bukan banyaknya. Istiqomahnya. Sampai Rasulullah katakan kepada seorang sahabat, mengatakan, ya Abdullah, la takuna mithla fulan, kana yaqumal lail fatarakah. Jangan kau jadi seperti si fulan. Dulu bangun malam, bayangin kata Rasulullah, dulu. Sekarang ditinggalin. Justru orang yang seperti ini bukan jadi orang yang baik, malah buruk. Loh, kan dia pernah bangun malam. Karena Allah nggak minta ibadah momen khusus. Allah minta istiqomahnya. Sampai dikatakan, kalau kita nih bicara masalah taat yang terbaik sama Allah, maka yang Allah minta perbaiki kualitas amal dan istiqomahnya. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah minta apa? Ahsanu amala. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, Allah enggak ngomong aktsaru amala. Tapi Allah katakan yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Betul apa enggak? Karena kadang-kadang orientasi seorang bicara amalan sunnah, dia bicara banyak-banyakan, bukan baik-baikan. Sampai kemudian Abi Darda mengatakan, li an astayqana anna Allah taqbala minni salatan wahidan khairan minad dunya wa ma fiha. Kata Abu Darda, seandainya Allah meyakinkan kepadaku satu salatku diterima, satu loh, maka itu jauh lebih aku cintai daripada aku dapat dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kalau satu ibadah kita diterima, ada celah nggak buat dapat ridha Allah? Ya kan? Ada celah buat masuk surga enggak? Ada. Satu aja. Makanya ini prinsipnya. Kalau bicara amal, Allah kepingin kita istiqomah dan yang paling baik, bukan paling banyak. Jelas ya ikhwah? Allah juga mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Yang dapat kabar gembira siapa? Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Karena orang yang istiqomah itu dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat bakal turun. Qalu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Kapan Allah kasih kabar gembira ini? Ulama tafsir Ibnu Katsir mengatakan 3 kondisi. Allah bakal kasih kabar gembira ini 3 situasi. Pas dicabut, jelas, pas di kuburan, sama pas dibangkitkan. Kasih bagi siapa? Yang istiqomah. Yes, oke. Ya, monggo. Masya Allah. Ya, nambah jumlah anak ini apakah nambah pertanggungjawaban kelak di akhirat? Jawabannya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nambah jumlah anak itu iya, karena pada intinya, ya ini dia. Ini kadang-kadang ini pertanyaan mengandung 2 unsur nih. Nah,
Berarti kalau tanggung jawab, padahal intinya hidup kita dipertanggungjawabkan semua nggak sih? Antara orang yang nggak punya anak sama yang punya anak semua dipertanggungjawabkan. Tapi sering dalam pertanyaan ini ada unsur yang seakan-akan hidayah anak itu kita yang tanggung. Betul apa enggak? Ini salah. Yang kasih hidayah siapa ya ikhwah? Allah Azza wa Jalla. Saya mau ingetin kita tentang permasalahan ini. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara masalah ya hidayah, kira-kira kalau kita mau punya anak saleh dan salehah, caranya gimana? Mulainya dari mana? Mulai dari mana? Dari orang tuanya. Jadi prinsipnya saya ingin jelasin sedikit. Coba dibuka Kahfi 80 sampai 82. Dibaca artinya di situ. Salah satu yang baca artinya coba. Sudah ada yang sudah dapat? Sudah? Coba dibaca. 80 dulu. Al-Kahfi. Iya, Al-Kahfi 80. 80, 81 itu. Satu kesatuan. Dan aku adapun anak muda Kahfi itu kedua orang tuanya mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan. Terus? Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik suciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu. Tahu maksudnya ini? Kisahnya Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir bunuh bayi, bunuh anak kecil? Itu alasannya. Anak kecil ini dia punya sifat, ya, dia bakal jadi pembangkang. Faham? Sedangkan kedua orang tuanya, ibu bapaknya orang mukmin. Faham? Jadi Allah nggak mau kalau ada orang mukmin punya anak, kemudian anaknya justru malah ngajak orang tuanya jadi buruk. Berarti apa? Dari orang tua yang beriman, Allah kasih turunan yang saleh dan salehah. Mulai dari siapa? Orang tuanya. Maka Allah matikan nih anak, dikasih anak lagi yang bakal dukung orang tuanya buat taat sama Allah. Berawal dari orang tua yang beriman kepada Allah. Jadi walaupun kita bicara berapapun jumlah anak, kalau kita taat sama Allah, maka Allah akan kasih kita turunan yang baik. Jelas di sini. Bahkan Sa'id ibn Musayyab mengatakan apa? Sama anaknya sendiri, nasihatin. Wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak salatku kepada Allah supaya Allah menjaga dirimu. Orang tua yang taat akan Allah kasih keturunan yang taat juga. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian dikatakan juga, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah mengatakan wa asyirhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa sa'an taqrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Perintahnya ke laki. Kenapa? Kalau engkau benci sama satu sifatnya, Allah jadikan hal yang kau benci tadi kebaikan yang sangat banyak. Di dalam kitab Zubdatut Tafsir, ya, disebutkan ada 4 poin. Orang yang bermuamalah, ya, kepada istrinya, berusaha bermuamalah, pada dasarnya dia sedang melakukan ibadah perintah sama Allah. Jelas. Yang kedua adalah ketika seseorang bermuamalah kepada istrinya
ketika dia menghadapi sesuatu yang nggak dia sukai, pada dasarnya dia sedang memerangi hawa nafsunya. Yang ketiga, ketika seseorang bermuamalah kepada istrinya di awalnya dengan tidak didasari rasa cinta, maka Allah akan kasih cinta yang sebenarnya. Dan yang terakhir, suami istri yang sabar dalam menjalin rumah tangga, Allah kasih keturunan yang mendoakan dia sampai dia bahkan dia nggak ada, keturunannya masih mendoakan dia. Ini prinsipnya, jelas. Ayat 82-nya tahu apa? Kalau ternyata yang tadi yang beriman siapa? 2 orang tua. Laksat kalau kemudian saya berusaha nih, taat sama Allah, kalau pasangan saya enggak, gimana Ustaz? Jelas ya? Kadang-kadang terjadi kan, kita kadang-kadang putus asa. Coba 82-nya disebutin, dibaca. 82. Dan adapun milik rumah itu dari 2 anak yatim di kota itu. Terus? Yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh. Yang disebutin siapa di sini orang tuanya? Bapaknya. Ibunya disebutin enggak? Ibunya disebutin enggak? Enggak. Lanjutin. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Subhanallah ya. Kisah di mana Nabi Khidir itu mau bangun tembok yang mau roboh. Di bawahnya ada harta milik anak yatim. Bukan karena alasan anak yatimnya Allah nolong. Gara-gara apa? Bapaknya soleh. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, lebih kaget lagi kita. Yang soleh ternyata bukan bapaknya pas, tapi kakeknya yang ketujuh. Bapaknya. 7 atas. Itu taat sama Allah, maka Allah jaga turunannya iman plus harta. Ini bicara mau anak juga. Ini turunan ke bawah, bukan sekedar anak langsung. Tapi berawal dari taatnya orang tua. Maka Allah kasih. Makanya kemudian Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dalam surat Al-Furqan yang terakhir. Tahu Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah Azza wa Jalla menunjukkan bagi hambanya yang beriman terhadap istri dan anaknya dan keluarganya yang dicintainya ketaatan dari mereka. Ditunjukin ke siapa? Hambanya yang beriman. Jadi kebaikan keluarga tercerminkan dari ketaatan suami dan istri. Itu intinya. Bahkan mulai dari suaminya dulu juga, atau istrinya. Jelas? Paham di sini? Jadi jangan pernah berpikir tentang jawab Allah yang ngasih rizki satu. Yang kedua, yang ngasih hidayah itu Allah. Tapi dengan syarat cari ridho Allah dulu kita. Mulai dari diri kita, maka Allah akan kasih keluarga kita petunjuk. Berawal dari kepala rumah tangganya. Jelas ya ikhwah? Berawal dari pemimpinnya, yaitu suami dan istri. Jelas? Oke. Ada lagi? Ya. Satu lagi. Terakhir. Iya. Titipan dari Ibu-ibu. akhwat di lantai 1. Bagaimana kalau ada yang punya hutang semuanya saja atau janji-janji saja sampai hampir 10 tahun. Apakah saya harus mengingatkan terus karena saya malu sendiri? Jadinya apa? Ya. Masya Allah. Masya Allah min rahimani wa rahmatullah. Ya ikhwah, antum tahu orang yang berjihad. Orang yang berjihad itu bisa ngasih syafaat berapa dari keluarganya? Berapa? 70. Paham? Tapi ada satu penghalang besar yang dia
buat nggak dapat nikmat. Apa itu? Utang. Sampai Rasulullah SAW ketika mau nyolatin para sahabat, Rasulullah tanya dulu, ini orang punya utang apa enggak? Kenapa? Sampai para ulama menjelaskan Rasulullah tuh jijik sama orang yang punya utang dan belum dibayar. Karena di saat itu Allah akan gantungkan nasibnya sampai utangnya lunas. Kalau enggak, dia akan bayarin pakai pahala di akhirat. Makanya ketika para sahabat ada yang mengatakan, saya akan menanggung utangnya, baru Rasulullah mau. Kalau enggak, disuruh sahabatnya nyolatin sendiri, Rasulullah enggak mau. Karena enggak ada yang lebih mengerikan ketika seorang taat sama Allah, begitu ada sangkutan sama orang, selesai sudah. Jadi kalau kita bicara nih, sayang sama orang, kita nasihati dengan sebenarnya. Kalau kita sayang sama saudara kita katakan, orang yang punya utang saya ngingetin, bukan karena saya ngejar hartanya. Katakan ke dia, tapi saya ngingetin karena kelak engkau akan ditahan gara-gara utang. Karena prinsip utang ini sangat mengerikan. Makanya sampai para sahabat takut berhutang luar biasa. Antum tahu Ibnu Sirin ketika dia sampai terlilit utang, kata Ibnu Sirin, ini terjadi karena dosaku 40 tahun yang lalu. Dia lihat orang kena utang musibah besar, bukan hal yang ringan dalam hidupnya. Karena ketika dia meninggal, maka utangnya yang menghalangi dia dari kenikmatan yang Allah kasih dan keputusannya. Jelas ya ikhwan. Jadi kalau kita bicara sayang sama saudara kita, ya ingetin dan kita kasih tahu dalilnya. Tapi kalau dia kemudian nggak bisa, kita serahin sama Allah supaya dia dapat hidayah. Karena gak akan bahagia orang yang meninggal dalam posisi punya utang. Gak akan bahagia. Karena akan digantung sama Allah nasibnya. Mereka gak bakal dapat kenikmatan dan kemudian dikuburnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memotivasi diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh, dan juga mudahkan langkah kaki kita untuk membantu saudara-saudara kita, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.